Pagi. Ya, jadi pada pagi hari ini kita kedatangan dari tim Jamkar Kabupaten Lumajang, ya, dengan Bapak Trio, dua tim ya Pak ya. Ya, jadi Bapak dan Ibu kita menghadirkan tim Jamkar ini dalam rangka untuk mengetahui bagaimana penanganan apabila ada kejadian misalkan kebakaran, ya semoga jangan sampai terjadi, tapi bagaimanapun kita harus mempunyai mitigasi resiko pencegahan ya Pak ya, supaya bisa melakukan penanganan ini. Untuk itu kita perlu mendengarkan bagaimana cara penanganan dari tim Damkar, sosialisasinya, kemudian baru nanti terakhir kita akan diajarkan simulasi penggunaan APAR, karena APAR ini yang ada di Pengadilan Negeri Lumajang untuk mengantisipasi misalnya ada kebakaran kecil atau apa sebagainya. Sebagaimana yang kita sudah miliki sudah banyak juga Pak ya APAR-nya di setiap yang berhormati Ibu Ketua Pengadilan Negeri Lumajang. Pagi hari ini kami dari tim Damkar akan memberikan sosialisasi tentang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran. Mengingat banyaknya kebakaran di wilayah Lumajang, maka dengan cara ini paling tidak bisa meminimalisir kejadian kebakaran yang ada di Kabupaten Lumajang. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa kebakaran itu bisa terjadi kapan saja, di mana saja, dan bisa menimbulkan kerugian harta benda bahkan korban jiwa manusia. Oleh sebab itu, kebakaran harus ditanggulangi dengan sungguh-sungguh, terarah dan terpadu serta terencana, baik tindakan preventif maupun tindakan represif. Dengan semakin pesatnya laju pengembangan gedung, perusahaan, industri, perumahan, serta meningkatnya jumlah penduduk, maka seiring itu pula kejadian kebakaran akan semakin meningkat. Hal tersebut bisa terjadi manakala pengembangan tersebut tidak diimbangi dengan pengamanan tentang kebakaran. Nozzle ya, ini nozzle. Ini pressure, tekanan angin ya. Yang ini adalah pengaman, pin ya. Pertama, bila terjadi kebakaran, ini diangkat dari tempat semula menuju ke benda yang terbakar. Kalau mungkin jaraknya dekat, bisa dengan cara dijinding ya. Jaraknya agak jauh, bisa dengan cara begini. Lebih jauh lagi, bawahnya bisa dipikul ya. Kenapa seperti itu? Karena kalau dijinjing khawatir, karena kita panik, maka ini kesandung ya. Jadi sebelum memadamkan kita sudah jadi korban ya. Jadi kalau dekat mungkin langkah kita cuma beberapa langkah bisa dijinjing. Agak jauh lagi gendong ya. Lebih jauh lagi dipikul ya. Paham ya? Untuk mengoperasikan, setelah dibawa dari ruangan lalu ditaruh di dekat kebakaran dengan jarak 3 meter ya, 3 meter, lalu pin ditarik ya, pin ditarik, nozzle diarahkan ke sumber air, sumber api ya, mohon maaf. Lalu yang atas ditekan, jangan berhenti menekan sebelum api padam ya. Tekan sambil disapu kiri kanan ya. Untuk biasanya kalau orang panik ini kelihatannya remeh. Kalau orang panik nekannya tangannya begini ya. Kalau tangannya begini, ini tidak bisa ditarik karena ini tertekan ya. Ini biasanya orang yang panik ya. Kalau dengan pikiran seperti ini ya jelas, oh mek ngono tok gampang. Tapi kalau sudah panik lain, kita berpikirnya sudah lain.
sebetulnya ini bisa ditarik karena ini tidak terlalu sisa ya. Kalau dengan cara seperti ini tidak bisa ditarik. Bagaimana caranya? Bisa pegang di leher ya, atau yang di bawahnya. Jangan sampai tekan ini kalau mau narik. Setelah ini ditarik, diangkat dengan jarak 2 meter. Tadi kan harusnya 3 meter. Dengan jarak 2 meter lalu api disemprot. Paham ya? Nah, nanti lebih paham lagi panjenengan praktek. Nenek moyang kita dulu memakai karung ya. Karung ini sejak dulu sudah ada, mungkin kalau sekarang keberadaannya sudah langka ya, karena semuanya pakai karung plastik ya. Cara memegangnya, perhatikan posisi begini ya. Setelah itu dibalik. Berarti jari kita dari depan kan tidak kelihatan. Tapi kalau mau megangnya begini, lalu ditutup, maka jari yang ini dari ini hilang. Maka kan nanti tinggal jempol saja ya. Kebakar. Karena sengatan api itu begitu menyengat langsung melepuh ya. Paham ya? Ya. Lalu membawanya miring begini. Kenapa miring? Biar kita tahu jalan. Tapi kalau begini, khawatir ini terinjak jatuh juga ya. Jadi bawahnya miring. Nah, setelah miring dari tempat yang terbakar baru ditutup. Kita pun tidak boleh panik karena teori pemadam kebakaran itu tidak boleh panik. Tapi untuk menghilangkan panik itu saya rasa sulit. Ya, pasti panik. Padahal sebetulnya tidak boleh panik. Api muncul karena ada 3 unsur, mungkin bapak-bapak sudah tahu ya. Pertama, unsur yang terbakar itu, unsur yang pertama adalah oksigen, unsur yang kedua panas dan bahan bakar ya. Ketiga unsur tadi bila sudah memenuhi syarat maka muncullah api, terjadilah api ya. Jadi ada panas, ada bahan bakar dan ada oksigen. Untuk memadamkan, jadi 3 unsur tadi bila dihilangkan salah satu, misalkan ada bahan bakar, ada panas, dihilangkan oksigennya maka api akan padam ya. Ada bahan bakar, ada oksigen, dihilangkan panasnya maka api akan padam. Menghilangkan oksigen bagaimana? Dengan metode semotering ya. Semotering itu menutupi atau menyelimuti ya, jadi memutus oksigen yang masuk. Kemudian menghilangkan panas dengan cara cooling ya, jadi pendinginan, jadi dengan memakai air ya. Untuk menghilangkan bahan bakarnya bisa diuraikan, bisa dihilangkan yang belum terbakar ya, maka api akan padam nantinya. Setelah muncul api ya, ada panas, ada bahan bakar, ada oksigen, lalu api muncul. Lalu ada yang dinamakan rantai reaksi kimia ya. Jadi itu ada kebakaran, maka kebakaran akan merambat kemana-mana. Ini ada rantai reaksi kimia ya. Jadi bila dihilangkan rantainya ini maka juga api akan padam ya. Untuk kebakaran juga ada klasifikasinya ya. Kebakaran kelas A itu digolongkan dengan benda padat ya. Benda padat itu digolongkan kelas A. Untuk kelas B itu benda cair. Kelas C adalah listrik. Kenapa dibedakan? Karena beda kelas, beda media atau alat yang dibuat memadamkan. Misalkan kelas A, berarti yang terbakar benda padat, bisa kayu, air, plastik, dan lain sebagainya, kecuali logam. Itu dipadamkan pakai air atau sistem cooling. Ya. Bila kelas B yang terbakar, kelas B yang
terbakar tadi adalah benda cair ya. Bapak mungkin tahu sendiri bahwa berat jenis minyak lebih ringan daripada air ya. Berarti kalau kebakaran minyak disiram pakai air, maka minyaknya ada di atas ya, bukan padam tapi minyaknya ada di atas dan membawa api mana-mana. Jadi bukan padam tapi tambah luber, itu kalau minyak yang terbakar. Jadi untuk memadamkan pakai kuling, juga bisa pakai karung, kalau terakhir bisa pakai pasir ya. Kalau mungkin ada terjadi kebakaran di lantai minyak yang terbakar, jangan pakai air, pakai pasir, pakai tanah ya, pakai tanah, bisa pakai karung yang dibasahi, bisa pakai kain ya. Karena pengganti karung ini bisa, kan nggak mungkin bapak-bapak persedia karung di rumah ya. Yang jelas untuk mengganti karung bisa handuk ya, bisa selimut, sarung ya. Jangan sarung dipakai bapaknya, tapi sarung yang nggak dipakai ya. Itu pengganti karung ya. Tadi kelas B ya, sekarang kelas C. Kelas C ini yang terbakar adalah listrik ya. Berarti yang masih ada aliran listrik ya. Misalkan kita lihat TV ya, televisi yang kita nikmati ini terbakar ya, berarti ini tergolong kelas C karena ada aliran listrik. AC yang sudah kita nikmati terbakar, ini kelas C ya. Tetapi bila aliran listrik sudah diputus ya, bila aliran listrik sudah diputus, maka benda itu bukan kelas C lagi tapi kelas A ya. Jadi bisa dibakar pakai air ya. Tapi kelas C jangan sekali-sekali padamkan pakai air karena tubuh kita adalah konduktor ya, betul. Karena katanya 70% air ya, katanya jadi air itu adalah konduktor yang bagus ya. Jadi tubuh kita ini adalah banyak air, maka kalau listrik bisa pakai air, yang jelas airnya juga membawa arus ke kita, maka kita akan kena imbasnya nanti. Nah itu sedikit yang kita sampaikan ya. Kita tidak boleh melawan arah angin. Bila hujan kita harus membelakangi arah angin. Bila angin dari selatan, kita juga menutup dari selatan.
ini ya, bila jenengan tidak berani memadamkan, kalau mengambil posisi seperti ini kita bisa dengan mundur ya, sampai keluar ya. Kalau seperti ini apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah memadamkan atau memegang yang hitam ini ya. Setelah ini regulator dicabut ya. Seperti ini ya. Berarti kita harus memadamkan dengan hal yang ini. Nah ya, jadi jangan panik ya. Kalau terjadi seperti itu, lalu jika lari keluar maka api akan menjalar kemana-mana ya. Api. Mohon bertanya Pak Satu. Siap. Misalkan masih terkoneksi antara tabung gas dengan selanjutnya ke kompor, sementara masak nih Pak, wajan, kemudian yang muncul apinya agak besar di wajan. Di wajan. Nah, tindakannya apakah ke regulator atau ke pemantik di kompor? Ya, kalau jangan tenang ya, kalau jangan tenang pertama regulator dulu ya, biar tidak ada aliran gas ya. Setelah gas sudah dipastikan tidak jalan, sudah putus ya, maka dengan cara smotoring tadi ya, menutupi di wajan yang terbakar. Ingat, kalau minyak yang terbakar pakai air ya, pakai pasir, pakai handuk yang bisa dibasahi ya, pakai karung ya. Kalau pakai air, maka api akan makin besar ya. Tapi bisa menutupi, bisa memutus oksigen masuk ya. Dibasahi dulu ya, mungkin oksigen masuk tidak ada. Saya pernah kalau di kompor ini ada yang nanti saya sama bapak. Kalau keluar gas ya. Kalau gas keluar, jangan sampai dengan menyalakan api dulu ya. Jangan masak regulator, tapi yang akan bocor, jangan menyalakan api dulu ya. Pastikan gas tidak bocor. Berarti kalau gas bocor dengan satu api yang membawa kepadatan api yang bocor ini ya. Gasnya bocor, terbakar. Bocor pakai habis dan terbakar. Tidak masalah, yang penting tidak menyalakan api ya. Bisa kalau bocor ya, dibawa keluar ya, biar habis di luar. Jadi kalau di luar, karena di luar bisa dibawa angin ya. Kalau di ruangan nanti gasnya bisa mengendap kumpul di ruangan ya, karena ada bocoran itu kan generasi gas tercabut. I was there when I needed someone who wasn't getting over you. When I move to the side, when I move, call you mine, and I know what you're feeling. I'ma take it for a ride, let me take it off your mind, 'cause you know it's a season. And I move, and I move, and I move when I ride, and I move, and I move, and I move when I ride, and I move, and I move, and I move when I ride, and I move, and I move when yeah. I get so tired of making me take a night, thinking it's all that I'll do, 'cause yeah, I let you show, don't let you in on my life.